Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ahmad Reza Syadillah dari kelas 12 MIPA E, nomor absen 03. Di sini, dalam rangka ujian praktek PKW, saya akan membuat suatu produk yang bernama PD banget atau pentol daging banget. Pentol daging banget ini tergolong dalam produk awetan hewani, yang mana produk awetan hewani ini adalah makanan yang berasal dari hewan dan diproduksi sedemikian rupa dan juga dikemas sedemikian rupa agar dapat disimpan dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Sudah penasaran bukan dengan produk dan proses pemasakan yang saya akan buat? Jadi yang pertama kita harus mengetahui alat dan bahan. Alatnya yaitu pisau, telenan, kompor, alat kukusan, baskom, sendok, tirisan, timbangan, dan juga blender. Namun, karena produk ini saya akan gunakan untuk bisnis saya, jadi saya memproduksinya tidak dengan skala kecil, bukan? Jadi, saya memproduksinya dalam skala besar, maka dari itu, untuk menghaluskannya, saya perlu ke tempat penggilingan. Dan bahan yang digunakan adalah 100 gram bawang putih, 250 gram tepung tapioka, 200 gram garam dapur, dan juga 1 saset penyedap rasa. Kalian bisa menggunakannya atau bisa diganti dengan penyedap jamur atau ya sesuai selera kalian. Dan juga yang paling utama yaitu daging. Di depan sini tidak terlihat daging karena kita akan membutuhkan daging yang sangat fresh. Jadi kita akan membelinya sebelum pergi ke tempat penggilingan. Lah, apa sih manfaat dari penggunaan daging fresh? Penggunaan daging fresh ini yaitu akan menambah tekstur dan memperkaya rasa dari pentolnya sendiri. Pokoknya rasa dari penggunaan daging fresh dan daging yang mungkin sudah didiamkan atau sudah dimasukkan ke dalam freezer akan berbeda. Sangat simpel bukan bahan-bahan yang dibutuhkan? Setelah mengetahui semuanya alat dan bahan, langsung saja kita ke cara memasak. Yang pertama adalah siapkan semua bahan-bahan dan juga alatnya. Dan yang selanjutnya adalah mengupas bawang putih. Namun sebelum memasak, pastikan tangan kalian bersih dengan mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, langsung saja kita memulai mengupas bawang putih. Setelah pengupasan bawang putih, langkah selanjutnya yaitu pencincangan bawang putih. Pencincangan ini ditujukan agar dalam penghalusannya lebih cepat dan juga bawang putihnya benar-benar merata dan juga halus. Langsung saja kita menghaluskannya. Yang pertama, kita geprek dulu agar lebih mudah. Tentunya pastikan telenan dan alat-alat yang kalian gunakan bersih dan sudah dicuci sebelumnya. Sambil memotong, mari kita membicarakan bagaimana sih untuk mempromosikan produk yang akan kita buat. Kalau saya akan mempromosikan produk yang saya buat ini dengan cara yaitu memanfaatkan relasi yang saya miliki dan juga mendekati orang-orang yang memiliki relasi banyak serta memiliki banyak followers di media sosial. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri kalau pada zaman ini media sosial sangat gencar atau sangat digunakan oleh banyak orang. Maka dari itu promosi di media sosial sangatlah berguna. Dan juga saya akan mempekerjakan admin untuk melakukan promosi. Serta saya juga akan mempromosikan secara langsung dan juga memperbaiki kualitas dari produk saya. Karena konsumen yang telah membeli barang dari kita, mereka akan merekomendasikan barang kita kepada orang lain, dan itu merupakan investasi dan juga cara promosi yang mudah. Setelah bawang putih selesai dicincang, telah siap semua bahan untuk pembuatan pentol ini. Dan langsung saja kita ke tempat penggilingan. Nah, ini dia hasil dari gilingan daging dan juga bahan-bahan pelengkap lainnya. Sangat merah bukan? Hal ini menandakan adonan memiliki banyak kandungan daging. Dan alhasil pentol yang dihasilkan akan memiliki rasa yang rich atau meaty banget, daging banget daripada merasakan tepung.
Setelah adonan tersedia, mari kita memanaskan air, kemudian mencetak adonan menjadi pentol. Sambil menunggu airnya panas atau mendidih, kita membicarakan tentang tantangan untuk memproduksi produk ini. Yang pertama-tama yaitu kita harus menjaga waktu dan memiliki ketepatan waktu, di mana produk ini memerlukan daging yang fresh tentunya. Jadi pada saat penyembelihan daging di penyembelihan hewan dijagal, harus segera digiling dan segera dicetak. Hal ini akan mempengaruhi rasa dan juga tekstur dan juga warna. Hal lain yaitu di Indonesia harga daging sapi terutamanya mudah naik dan juga tidak gampang turun. Maka dari itu kami sebagai produsen sangatlah bingung untuk menentukan harganya, dan ketika harga naik kita juga perlu menyeimbangkan dengan pasar dan juga memberitahu kepada konsumen kita bahwa bahan-bahan yang kita gunakan naik, jadi mungkin porsi dan juga harganya sedikit akan naik gitu. Tampaknya air belum mendidih. Mari kita bahas tentang BEP atau Break Even Point. Terlihat di kiri saya adalah tabel dari biaya tetap yang berisi dari alat, unitnya ada berapa, dan juga harga, penyusutan, dan lama waktunya. Jadi biaya tetap per bulan yang kita gunakan adalah Rp64.980. Dan berikutnya adalah tabel biaya variabel, yaitu bahan-bahan yang kita gunakan dan juga totalnya. Jadi di tabel ini tertulis yaitu satu resep ya. Jadi setiap harinya kita akan mengolah 4 resep. Jadi dikali 4 dan per bulannya kali 30 saja. Setelah mengetahui biaya variabel dan biaya tetap, kita harus mengingat bahwa kita menggunakan listrik dan juga transportasi, dan kita memiliki admin untuk promosi. Jadi diperlukan biaya tambahan untuk listrik, penyimpanannya dari freezer, dan juga biaya transportasi, BBM, dan juga admin. Sejumlah sekian. Setelah mengetahui biaya variabel, biaya tetap, dan biaya lain-lainnya, dihasilkan angka Rp44.134.980. Dan harus kita ketahui berapa jumlah unit yang dihasilkan dari semua produksi dalam satu bulan. Jadi satu resep menghasilkan 8 unit produk, dan kita kalikan 4 dan juga kita kalikan 30 untuk per bulannya, yaitu 960 unit produk. Langsung saja kita bagikan biaya untuk pembuatan dengan jumlah unitnya, menghasilkan 45.973, dan kita menjual produk ini dengan harga 60.000. Setelah tahu semua unsur-unsur yang kita butuhkan untuk BEP, langsung saja kita menghitungnya. Jadi BEP didapatkan dari biaya tetap per bulan dibagi selisih harga jual dan harga produksi per unit, dan dibagi harga jual. Jadi harga tetap atau biaya tetapnya tadi kan 64.980 dibagi selisih yaitu 60.000 dikurangi 45.973 dibagi lagi 60.000, maka dihasilkan angka 277.949 rupiah atau sekitar 5 produk. Jadi apa sih yang selama ini kita hitung? BEP itu apa sih? Nah, BEP itu merupakan laba yang setelah kita mengetahui angkanya atau jumlah produk yang minimal kita jual, laba dari setiap produk itu kita tidak bisa menghitung atau memasukkannya dalam keuntungan, karena hasil atau labanya tersebut kita masukkan ke dalam biaya tetap atau biaya alat-alat atau pengadaan alat-alat tadi. Nah, setelah kita melampaui atau setelah kita menjual lebih dari BEP, maka laba yang dihasilkan per unit dapat kita hitung sebagai keuntungan yang kita dapat. Tampaknya air sudah mendidih, dan ini tips dari saya untuk menjaga warna pentol kita atau produk yang kita gunakan ini tetap cantik dan putih, tidak warna yang seperti orang luka atau lebam-lebam begitu. Maka jangan cetak pentol pada air yang mendidih atau yang berada di bawah api langsung, melainkan setelah mendidih matikan api, lalu
turunkan, lalu kita cetak. Sebelum kita cetak, cuci tangan dulu. Setelah semua pentol dicetak, langsung saja kita panaskan kembali air dan tunggu hingga mendidih dan semua pentol yang dicetak tadi mengembang. Hal ini menandakan kalau pentolnya sudah matang. Dan jangan lupa memasaknya di api yang kecil saja karena ya tergantung ukuran pentolnya. Kalau ukuran pentolnya kecil, maka cara pemasakannya bisa menggunakan api yang besar. Meskipun menggunakan api yang besar, maka akan tetap merata memasaknya. Tapi jika pentolnya atau mencetaknya dengan ukuran besar-besar, kita harus mengecilkan api supaya matangnya merata. Setelah dirasa cukup matang, langsung saja matikan api dan ditiriskan. Setelah matang, pentol diangin-anginkan. Setelah dingin langsung saja dikemas dan disimpan di freezer, atau jika mau langsung dimasak, bisa langsung dimasak. Sudah. Itu tadi pembuatan pede banget atau pentol daging banget. Bila ada kesalahan atau cara penyampaian yang kurang fluen dari saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.